Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, oh. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bersyukur pagi hari ini kita kembali beribadah di minggu yang luar biasa. Saya percaya kita sudah persiapkan hati kita, dan minggu ini ibadah kita sedikit berbeda. Ya, kemarin mungkin minggu lalu kita bertemu secara langsung, tapi minggu ini kita akan menggunakan media yang canggih, media online, untuk kita betul-betul bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saya percaya ini juga tidak mengurangi daripada kualitas beribadah kita. Amin. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama, dan saya mau kita semangat. Amin. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Segala puji hormat kami datang kepada Engkau, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa memimpin hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau betul-betul memelihara kami, Tuhan. Tuhan, kadang-kadang Tuhan kami bertanya, Tuhan, tapi Engkau selalu yakin, Bapa. Dan biar Tuhan iman kami terus bertambah, iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau, Bapa. Tuhan, waktu-waktu ini enggak gampang, waktu-waktu yang sulit, Tuhan, karena kami sedang mengalami tantangan, Tuhan. Karena virus corona sedang merebak, Tuhan, sedang berada di Indonesia, Tuhan. Dan kami hari ini mau betul-betul bergantung dengan Engkau, percaya kepada Engkau, berdoa kepada Engkau untuk wabah ini bisa berjalan, bisa dilalui dengan baik, Tuhan, dan kami tidak terjadi apa-apa dan semakin membaik dan keadaan makin kondusif, Tuhan. Dan sampai virus itu sendiri hilang, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa kami
Apapun Tuhan yang menjadi tantangan kami nggak akan pernah berhenti untuk memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Engkau bersama-sama Tuhan. Dan juga biarlah Tuhan, tantangan ini nggak membuat kami kehilangan semangat, tapi justru membuat kami semakin beriman, semakin mengerti tentang kehendak Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang membiarkan keadaan, Engkau yang membiarkan segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bahwa apapun itu adalah baik adanya. Engkau punya tujuan baik. Engkau punya satu rancangan buat kami untuk kami mengerti. Dan biarlah Tuhan waktu-waktu ini Tuhan ketika kami di rumah, kami bisa betul-betul merenungi apa yang sedang Engkau mau berbicara kepada kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami secara jemaat betul-betul mau ingin juga diperlengkapi, dikasih iman, semangat untuk kami berjalan, iman kami dan menghadapi segala tantangan yang terjadi hari ini. Kami mau serahkan semua kepada Engkau, ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sangat semangat karena tema kita bulan ini adalah doing what is good. Ya, sangat tepat sekali karena tema yang kita ambil adalah bagaimana kita mau melakukan apa yang baik, apa yang benar yang Tuhan mau. Ya, dan saya tahu saat ini kita lagi kita diserang oleh virus corona ya. Itulah kenapa hari ini kita ibadah di rumah masing-masing sambil mendengarkan khotbah hari ini, dan saya percaya ini akan juga membantu kita, iman kita semakin luar biasa dengan Tuhan. Amin ya. Dan saya tahu bahwa inilah yang terjadi hari ini ya. Saya percaya juga Tuhan mau kita belajar untuk hadapi apa yang terjadi hari ini ya. Virus corona yang ada hari ini sudah sangat dekat dengan kita. Saya percaya juga Tuhan mau kita belajar sesuatu ya. Hari ini, saat ini orang lagi lakukan ini dan itu. Orang mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi virus corona ya. Mungkin di rumah kita sudah siapkan masker kita sudah siapkan alkohol demi alkohol, kita bersih semua rumah kita, bahkan kita sangat jaga hubungan kita, bahkan kita memberikan jarak satu sama lain. Dan saya merasa itu bagus adanya, karena itulah bukti kita juga mau menjaga ya. Dan saya percaya bahwa ini adalah terjadi karena Tuhan mau kita belajar ya. Saya tahu juga kita udah persiapkan ini, kita sudah stok ini, stok itu, ya kita lakukan ini, lakukan itu supaya kita terselamatkan, ya. Itu sesuatu yang hari ini kita bisa lihat itu di TV, kita bisa lihat itu di mana saja hari ini. Sepertinya dunia dipengaruhi oleh itu semua, ya. Dan saya percaya juga Tuhan mau kita belajar untuk menghadapi ini dengan bijak, ya. Kenapa saya bilang begitu? Kadang-kadang kita berpikir, kenapa bencana terjadi? Kenapa ada hal-hal yang nggak enak terjadi? Ya, kenapa ada tsunami terjadi? Atau kenapa ada gempa terjadi? Sebenarnya itu sesuatu yang baik buat kita bahkan. Ya, kenapa? Karena hari ini misalnya, ketika gempa terjadi, ada pergeseran lempengan, itu terjadi baik adanya. Supaya apa? Supaya sampai hari ini kita masih ada. Tapi kalau itu nggak terjadi, mungkin dunia sudah hancur. Itulah kenapa gempa bumi terjadi. Jadi segala sesuatu sebenarnya baik aja. Sesuatu yang kadang-kadang buat diri kita, buat manusia bahkan. Ya, berbagai virus ada. Ya, kita tahu virus bukan hanya corona aja, tetapi virus banyak banget virus di dunia ini. Ya, dan hari ini virus corona. Ya, sebenarnya juga sesuatu yang baik. Kenapa? Karena tanpa virus yang ada di dunia ini, kita sebenarnya nggak bisa hidup. Karena kita semua butuh virus untuk apa? Karena virus itu menghasilkan sesuatu zat yang bisa membuat manusia survive hari ini. Itu yang dikatakan oleh profesor kita, John Ox kemarin dia menceritakan tentang itu. Jadi saya merasa ini sesuatu yang menarik. Dibilang kalau kamu nggak mau ada virus, kamu tinggal di planet yang lain, karena di sana nggak ada virus. Jadi segala sesuatu adalah baik buat kita. Semua itu baik adanya. Sakit penyakit itu baik.
Karena suatu saat nanti, mau suka atau tidak suka, semua orang mengalami yang namanya sakit. Mengalami yang namanya baik sakit ringan maupun sakit berat. Semua orang akan mengalami itu. Virus adalah baik. Gempa baik adanya. Kematian sendiri secara fisik adalah juga baik adanya. Karena apa? Semua orang akan mengalami kematian. Jadi segala sesuatu itu Tuhan biarkan atau bahkan Tuhan sendiri yang menciptakan adalah untuk baik buat kita sebagai manusia. Itulah yang Tuhan mau siapkan kepada kita. Jadi semua apa yang terjadi dalam dunia, sekali lagi saya mau katakan adalah Tuhan punya tujuan. Dan tujuannya Tuhan mau kita belajar dan menyikapi dan menghadapi semuanya itu. Itulah tujuan Tuhan. Nah, pagi hari ini, saudara-saudari, bapak, ibu, saudara, semua sekalian. Saya mau bagikan 2 poin yang kita bisa belajar pagi hari ini. Ya, poin yang pertama adalah maksud semuanya itu adalah untuk kita bijak dan beriman. Jadi hari ini kita percaya sama Tuhan, tapi juga Tuhan mau kita juga belajar. Semua orang kita hari ini kita bersyukur, kita percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kita mungkin berkata, Tuhan bisa lakukan apa saja. Bahkan Tuhan sendiri bahkan bisa mematikan virus itu dengan mudah. Betul, Tuhan bisa lakukan itu semua. Tuhan bisa buat apa saja. Tapi Tuhan juga mau kita menjaga hidup kita. Nah, kadang-kadang kita beriman, tapi kita nggak menjaga hidup kita. Kita nggak mengambil serius bagian kita. Itu namanya iman yang buta. Iman yang nggak bijak, ya, iman yang hari ini kita sakit. Pertanyaan saya hari ini, bapak, ibu, saudara-saudari, apa kita nggak perlu ke dokter? Kita perlu ke dokter, karena kita tahu Tuhan mau kita juga melakukan bagian kita. Tuhan juga mau kita bijak, karena manusia hari ini, karena kita punya semua itu untuk membantu kita. Contoh, ya. Waktu seseorang yang datang kepada seorang murid Yesus, dia katakan, aduh saya ngalami yang namanya sakit, ya saya punya sakit, ada sakit perut dalam diri saya. Terus dia katakan apa? Kamu sedikit minum anggur supaya itu jadi sehat. Itu diceritakan di dalam Alkitab. Artinya apa? Nggak selalu Tuhan harus tiba-tiba Tuhan menyembuhkan, Tuhan membuat ini dan itu. Nggak, bukan begitu. Tapi Tuhan juga mau kita bijak untuk segala sesuatu. Itulah kenapa kita mau pergi ke dokter, kita mau bersih-bersih, kita mau buat ini dan buat itu, kita mau menjaga makan kita, supaya apa? Supaya kita terhindar dari segala sesuatu. Jadi momen hari ini, keadaan hari ini Tuhan lagi mengajarkan kita untuk apa? Kita menjadi orang yang bijak dan juga membuat kita jadi lebih tahu, lebih aware tentang diri kita. Itu adalah iman yang benar. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita lihat Alkitab ya. Di Imamat 13, kita lihat sama-sama di Imamat 13 ayat 1 sampai 6. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Lalu imam melihat hal itu, kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulit itu hanya panu putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya
dan ia menjadi tahir. Cerita ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan juga mengajarkan kita untuk menjadi bijaksana. Tuhan juga mengajarkan kita kalau ada sesuatu, kita juga harus memperhitungkan. Ini adalah penyakit kusta. Dikatakan apa? Dia harus dikurung selama 7 hari. Kalau belum sembuh, ditambah dengan 7 hari. Ini adalah satu tindakan bijaksana. Makanya iman yang bijaksana. Jadi jangan iman yang buta. Brother, sister, bapak, ibu, saudara. Kita harus ambil dengan serius. Kita harus betul-betul mengikuti arahan. Hari ini udah banyak pemberitaan tentang bagaimana caranya kita menghadapi virus corona. Kita perlu bijak. Brother, sister, bapak, ibu, saudara. Kita perlu mengambil langkah-langkah itu. Seminimal mungkin kita menghindari pertemuan-pertemuan yang menghadirkan banyak orang. Kenapa? Bukan karena kita takut. Bukan karena kita nggak punya iman. Bukan karena kita takut kematian. Karena semua orang akan mati. Tetapi kita perlu bijaksana. Karena itulah iman yang Tuhan mau. Seperti bagaimana Tuhan mau ajarkan kita di buku Imamat. Hari ini kita belajar untuk punya itu semua. Kita harus belajar bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Ya, saya percaya waktu ini, momen ini adalah saya belajar untuk mempertanggungjawabkan diri saya. Kenapa saya mau jaga? Kenapa saya mau mengambil dengan serius? Karena saya bertanggung jawab dengan diri saya. Kemudian saya juga mau bertanggung jawab dengan keluarga saya. Bertanggung jawab dengan anak-anak saya, istri saya, karena mereka adalah orang yang saya kasihi. Saya bertanggung jawab dengan orang di sekitar saya. Dan saya mau menjaga, saya mau bijak, karena saya nggak tahu dengan siapa saya bertemu. Itulah kenapa kita perlu bijaksana. Kita perlu mengambil ini dengan serius. Karena Tuhan ajarkan kita di buku Imamat. Dan saya percaya juga waktu inilah kita belajar untuk mengambil arti. Karena saya percaya kita hari ini banyak di rumah. Kita berdoa banyak. Kita merenungi tentang hidup kita. Kita merenungi arti kita sebagai seorang Kristen. Ya, dan kita bisa belajar banyak. Bahkan kita bisa membaca firman Tuhan lebih banyak. Kita menggali firman Tuhan lebih banyak. Karena Tuhan juga mau kita semakin dalam, semakin mengerti perbuatan baik apa yang Tuhan sedang mau ajarkan kepada kita. Amin. Poin saya yang kedua. Maksud dari kejadian ini adalah apa? Untuk kita bisa takut virus dosa lebih daripada virus corona. Ini yang lebih mengerikan, lebih daripada virus corona. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hari ini kita lihat ya, orang begitu sibuk, hari ini orang begitu panik, ya, orang panik, orang penuh dengan ketakutan. Kemarin saya sempat ya melihat orang yang mereka begitu panik, mereka begitu pakai masker, mereka yang sedemikian rupa. Dan saya lihat begitu paniknya orang, ya, orang-orang paranoid, orang panik, ya, karena virus corona. Orang sampai stres bahkan. Ya, kita tahu bagaimana banyak orang berbicara di dalam media online. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Saya tidak katakan bahwa itu salah, kita membicarakan itu. Tapi jangan sampai itu membuat kita panik. Membuat kita penuh dengan ketakutan. Hari ini, pagi hari ini, yang kita harus lebih takutkan adalah virus dosa. Jauh lebih mematikan daripada virus corona. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau pagi hari ini kita betul-betul mengambil ini dengan serius, ya. Orang mengambil informasi, orang mencari informasi bagaimana menghadapi virus corona, bagaimana supaya terhindar, bagaimana orang terselamatkan. Orang begitu rupa untuk mencari jalan keluar menghadapi virus corona. Orang begitu serius dengan virus corona. Tapi hari ini pertanyaannya, kita serius nggak dengan virus dosa? Kita lihat di Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jelas banget dikatakan, yang mana kamu dan saya, Bapak, Ibu, Saudara, yang kita harus takuti? Virus dosa atau virus corona?
Alkitab jelas mengatakan, virus dosa akan membinasakan baik secara fisik maupun secara roh kita. Dia akan bisa membinasakan kita. Hari ini, pagi hari ini, inilah perenungan kita. Orang begitu sibuk untuk memastikan, mencari tahu, berusaha meninggalkan, berusaha untuk keluar daripada virus corona. Tapi pertanyaan saya hari ini, kita berusaha nggak untuk betul-betul keluar dari virus dosa? Betul-betul kita memastikan kita bersih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya mau kasih tahu, kematian secara fisik tidak lebih mengerikan daripada kematian secara rohani. Karena kematian secara rohani itu akan membinasakan kita. Itu akan membuat kita kekal menderita selama-lamanya. Saya mau mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini untuk kita mengambil serius 2 hal yang kita bisa belajar pagi hari ini. Mari kita punya iman. Iman yang bijak, bukan iman yang buta. Betul-betul kita bijaksana dalam hidup kita. Mari kita atur diri kita. Kita bertanggung jawab diri kita. Kita mau mengasihi keluarga kita. Mari kita mematuhi segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan pemerintah hari ini sudah memberikan satu arahan buat kita. Mari kita mengambil dengan serius. Jangan mengambil ini dengan biasa-biasa. Karena kita mau betul-betul menjaga keluarga kita. Yang kedua, mari kita melihat virus dosa lebih bahaya. Lebih daripada virus corona. Karena virus dosa akan membuat kita menjadi binasa. Saya mau mengajak kita sekali lagi. Mari kita pulang dan betul-betul kita pikirkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Biar Tuhan kami boleh merenungi 2 hal. Dan biar Tuhan menjadi satu keyakinan buat kami. Dan kami boleh terus punya arti yang lebih dalam lagi akan Engkau. Terima kasih, kami mau serahkan semua ke dalam tangan dan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no
equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is.